review rumahnya. Pas itu terlihatlah ada motor di dalam rumah. Maju daripada segi sikap, maju daripada segi sifat. Halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik, sehat, dan selalu berpikiran positif. Oke, topik ini Sari ambil karena ada beberapa orang di komentar di video-video Sari sebelumnya itu mengatakan seperti ini ya. By the way, ini dari Aka Lezana, oke, dia bertanya seperti ini. Sari, ada satu hal yang saya nampak adalah di Indonesia pasti meletakkan motor kamu semua ke dalam rumah. Oke, meletakkan motor di dalam rumah ya, bukan di depan rumah. By the way, kenapa Sari ada 2 channel YouTube? Oke, di video Sari yang Sari ting-ting juga, Sari ada menemukan komentar juga seperti ini ya teman-teman. Merasa aneh mungkin orang Malaysia ada melihat beberapa video orang ya, itu memasukkan motonya ke dalam rumah. Ada yang berkomentar ya, di Indonesia motor diletak dalam rumah. Kenapa ya? Di Malaysia motor diparkir di luar rumah. Teman-teman, ini adalah topik yang menarik ya. By the way, Sari mau jawab dulu pertanyaan kakak itu tadi ya. Kenapa Sari punya 2 channel? Channel yang pertama yang Sari ting-ting itu, Sari biasanya itu buat video dengan mama ya. Sekarang itu sudah jarang sedikit dikarenakan mama rumahnya itu sudah lain dengan Sari, so agak jarang jumpa. Tapi di channel Misari ini Sari seorang saja. Oke, kalau di Sari ting-ting nanti kebanyakan Sari mau buat vlog-vlog seperti itu ya. Oke, memang banyak juga ya komentar-komentar seperti itu, tapi hanya 2 komentar ini yang Sari jumpai ya di kolom komentar. Itu saya buat video di rumah kawan saya, review rumahnya. Pas itu terlihatlah ada motor di dalam rumah. Dan kenapa di Indonesia letak motor dekat dalam macam gitu? Ya memang ya, dulu pun Sari waktu di Medan, Sari punya moto, tapi moto macam skuter seperti itu. Sari setiap malam-malam macam itu selesai habis dari keluar, Sari pasti masukkan motor itu ke dalam rumah untuk disimpan. Ternyata bagi orang Malaysia ataupun di Malaysia ini itu hal yang sesuatu yang jarang ya, karena mereka meletakkan motonya itu di luar rumah. Tak kiralah cantik atau biasa saja ya, memang di luar rumah ya. Kebetulan di rumah ini ada juga moto ya, memang betul kami meletakkannya itu di luar rumah ya, bukan masuk ke dalam rumah. Kalau pendapat Sari pribadi ya, kenapa dimasukkan ke dalam rumah, ini pendapat Sari ya, yang Sari rasakan itu macam lebih aman, lebih terjamin keselamatan moto itu daripada pencurian. Dan karena kalau di luar itu kan takut ada yang ambil, takutnya ya nanti kalau terjadi kan macam sakit hati kan. Lebih baik, lebih amannya itu dimasukkan di dalam rumah macam itu ya. Pertama itu garasi memang jarang ada ya, orang Lomboknya, khususnya orang Lombok ya, bukan seluruh Indonesia, tapi kebanyakan di Indonesia pun macam gitu. Kalau rawan pencurian motor juga ya. Ya betul, rawan pencurian motor. Kerap kali memang terjadi di lingkungan kita sekarang ini kerawanan pencurian atau pembegal pun terjadi di lingkungan. Oke, itu adalah menurut pandangan Sari ya, yang sebagai punya moto. Oke, kita tengok dulu penjelasan orang lain kenapa Malaysia meletakkan ataupun memarkirkan motonya di luar rumah. Oke, kita tengok dulu penjelasan bapak ini. Dia adalah seorang guru Indonesia yang berada di Malaysia. Dia mengajar di sekolah di Malaysia. Oke, kita dengar apa alasannya. Penonton semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Maklumlah, Amin, ya. kita kan sekarang wajib ini menjaga kesehatan kita, karena COVID ini entah kapan dia bisa berlalu, entah kapan dia bisa pergi.
Jadi diri kita sendiri sahajalah yang bisa menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita. Jadi pada kali ini berkenaan dengan pertanyaan teman-teman kita ini yang katanya, betulkah di Malaysia itu aman? Ya, kalau dikatakan aman, dalam pandangan saya memang sangat aman ya. Karena begini, pertama kali saya datang ke Malaysia ini tahun 2012, 8 tahun yang lalu, saya terkejut kan ketika sampai di UKM, semua motor di luar, okey, itu kampus. Ya, dekat parkir wajar karena banyak motor. Tapi ketika saya cari rumah, ada seorang abang ni yang menunjukkan rumah untuk bisa disewa, untuk dikos. Betapa terkejutnya saya kalau katanya di Malaysia ini motor ni memang di luar rumah, tak masuk ke rumah. Oh, ya, di situ saya terkejut. Kenapa bisa begini? Motor semua di luar rumah. Mobil pun di luar. Ya, mobil wajar di luar ya. Kebanyakan mobil, motor ini ada di luar rumah. Betapa terkejutnya saya. Padahal itu kalau di negara kita Indonesia ini bukan membanding-bandingkan ya, tapi ini fakta. Jangankan motor ya di luar rumah, mobil saja di luar rumah itu langsung lenyap, langsung hilang. Bahkan di video ini, itu yang kehilangan motor itu di video tersebut adalah itu keluarga saya sendiri. Keluarga saya ini keluarganya pergi solat ke masjid waktu subuh, pergi solat, lepas tu keluar, selepas solat motor sudah hilang. Banyak yang terjadi macam tu kan. Jangankan motor yang hilang di rumah, motor yang hilang di parkir masjid pun banyak. Motor yang sudah dimasukkan dalam rumah pun hilang. Bagaimana dengan motor yang di luar rumah? Lagi cepatlah hilang. Tapi ketika lihat fakta dan apa yang terjadi di Malaysia ini, saya sungguh menakjubkan ya. Nanti kalau penonton atau siapa saja yang belum datang ke Malaysia, jangan kaget kalau di Malaysia ini ternyata motor itu rupanya semua di luar. Mobil itu semua kebanyakan di luar. Ya, kadang saya berfikir ya, alasan yang pertama, ini adalah negara Malaysia ini adalah negara maju ya. Ya, maju itu maksudnya bukan mengatakan Indonesia itu bukan maju, tapi ini lebih kepada sifat warga yang ada di negara tersebut. Jadi saya memberikan aplaus kepada warga negara Malaysia karena kejahatan seperti ini jarang terjadi ya. Ya, saya rasa pernah mungkin ada yang terjadi hilang-hilang motor di luar, tapi jarang, sangat jarang. Bahkan sangat jarang kita dengar kan. Mungkin ada tapi jarang kita dengar. Apalagi saya tinggal di bandar Bangi. Bangi ini kan di Selangor, Kajang ya, bandar yang juga maju dekat dengan Kuala Lumpur. Jadi boleh dikatakan untuk bandar yang ada di ibu kota, di ibu negara seperti di Selangor, Kuala Lumpur atau Putrajaya, ini kan bandar yang begitu maju. Tapi kalau kita lihat di kampung-kampung seperti apakah di Terengganu, kampung-kampung yang ada di Terengganu maksudnya, kampung-kampung yang ada di Kedah, Kelantan, atau kampung-kampung pun yang ada di Selangor yang sampai ke Kuala Selangor sana, kampung-kampung dimanapun kampung-kampung yang ada di Malaysia ini, ya saya pun jarang juga menemukan kalau motor ini atau mobil ini hilang di parkiran yang telah ada. Mungkin ada tapi sangat jarang. Jadi menurut saya macam ini lebih kepada sifat warga negara itu sendiri, bagaimana bisa menjaga harta sendiri dan jangan mengambil harta orang lain. Karena tadi dah saya sebut negara ini maju daripada segi pemikiran, sikap, maju daripada segi sifat, dan maju daripada segi keuangan. Ya, keuangan ini pun faktor juga ya sebenarnya. Betul. Karena Malaysia ini kan boleh dikatakan untuk tingkat pengangguran itu tidak terlalu tinggi. Jadi karena tidak terlalu tinggi tingkat pengangguran ini, bisa jadi itu mengurangi adanya kejahatan yang seperti ini, seperti hilangnya motor, seperti hilangnya mobil dan lain-lain. Jadi inilah, jangan kita kaget nanti kalau kita datang ke Malaysia ini, rupanya motor atau mobil ini ada di luar rumah. Wow. Ya, jadi penonton sekalian, di sini bukan niatnya untuk membanding-bandingkan antara negara kita Indonesia dengan negara Malaysia, bukan. Tapi kita di sini mengambil sisi positif ya, sama-sama kita sisi belajar positif dari negara yang kita lihat di sini sangat aman. Kita bawa ke dalam negara kita sendiri, bagaimana bisa menciptakan suasana seperti ini supaya nanti siapapun yang punya kendaraan di rumah atau dimanapun berada bisa aman meletakkan kendaraan ini ya. Dan yang penting adalah menjaga mentaliti atau menjaga mentalitas kita sebagai seorang
warga negara yang baik dan juga sebagai seorang yang taat beragama. Saya yakin dalam setiap agama tidak diajarkan untuk mencuri ya. Jadi di sini saya menghimbau, mari sama-sama kita menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang bisa menyeru orang untuk membuat kebaikan, untuk berbuat kebaikan maksudnya, dan sama-sama kita cegah perbuatan-perbuatan jenayah yang macam ini. Ya, karena kan kalau seseorang kehilangan harta yang sangat berharga, bagaimana mereka mau pergi kerja kan? Apalagi harta yang hilang itu susah payah mereka dapatkan, tiba-tiba ada orang ambil, ada orang curi begitu saja. Ya, mereka penat-penat, mereka capek-capek cari uang, tiba-tiba ada orang ambil, ada orang curi harta mereka dengan begitu saja. Ya, begitulah, kita perlu menanamkan nilai kejujuran ini ke dalam hati kita, ke dalam hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan perilaku seperti ini tidak terjadi lagi, dan sama-sama kita membantras, sama-sama kita melawan perilaku yang seperti ini. Dimanapun kita berada, pastikan kita jujur. Dimanapun kita berada, pastikan kita menjadi orang baik, bisa bermanfaat bagi orang lain, apalagi bagi seluruh umat manusia. Oke, Oke teman-teman, tadi sudah dijawab oleh Bapak Guru ini ya. Tadi katanya di Malaysia itu aman meletakkan motor ataupun kereta dia di luar. Ini memang betul sekali ya teman-teman. Oke, pas 1 minggu yang lalu lah ya, sepertinya Sehari ada beli ke sesuatu kedai. Lepas Sehari lihat ada seseorang abang-abang naik motor, dia juga mau membeli barang di kedai runcit itu. Tapi yang Sehari sedikit peliknya ataupun terkejut, dia hanya meletakkan motonya itu saja di depan itu. Dia langsung masuk ke dalam kedai runcit itu dan membiarkan motonya itu masih lekat lagi kuncinya, tuh engine-nya masih hidup lagi, dan dia hanya membiarkan, dia belah pergi ke kedai runcit itu, tak tahulah macam beli minuman lah sekejap macam itu. Dia hanya tinggalkan seperti itu saja teman-teman. Wow, Sehari lihat ini kenapa ditinggalkan macam itu saja, biar macam itu, tak takut ke nanti ada orang curi ke macam itu. Itu bukan yang murah itu juga ya teman-teman. Sehari lihat bukan hanya 1-2 kali Sehari lihat kejadian seperti ini ya, sudah beberapa kali lah ya, kebanyakan macam itu. Menurut beliau tadi yang dia punya pengalaman tinggal di Malaysia ini, boleh dikatakan negara Malaysia ini negara yang aman ya teman-teman. Itulah ya kan, tak baik juga ya kan mengambil punya orang. Kita tak tahu berapa susahnya orang itu mau membeli ataupun mendapatkan satu barang itu, contohnya tadi kereta ke, mobil ke, macam itu kan. Jadi jangan sesekali kita mengambil punya orang lain ya kan. Kita kan boleh bekerja, boleh kita beli sendiri dengan usaha kita sendiri. So macam mana menurut kalian? Kalau kalian orang Malaysia, boleh juga kasih alasan kalian kenapa orang di sini itu kebanyakan meletakkan motonya itu di luar rumah ataupun di parking dekat luar. Makasih telah menonton video ini. See you on my next video. Berikan pandangan kalian secara positif ya. Oke, bye. Misari.